Komedian Sapri dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis dan kini Sapri tengah menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Akibat penyakit gula darah yang dideritanya, Sapri seperti orang kehilangan ingatan. Tak mengenal orang-orang di sekitar termasuk anak dan istri, kondisi Sapri yang mengkhawatirkan sontak membuat keluarga panik. Pasalnya, selama ini Sapri tak pernah mengeluh sakit. Meski belakangan Sapri merasakan perubahan pada tubuhnya, namun keluarga menduga komedian yang terkenal dengan pantun kocaknya itu dilanda lelah lantaran terlalu banyak bekerja. Dugaan keluarga ternyata salah. Baru terungkap, Sapri menderita penyakit serius, bahkan bisa mengancam nyawa bila tak segera mendapat pertolongan medis. 3 hari menjalani perawatan di ruang ICU di sebuah rumah sakit, bagaimana kondisi Sapri terkini? Benarkah Sapri sudah melewati masa-masa kritis dan akan segera dipindahkan ke ruang rawat biasa? Jadi ngedropnya itu sebenarnya di lokasi syuting. Jadi kan saya sehari-hari sama dia tuh ya. Iya. Jadi di tanggal 2 Mei dia udah ngeluh ke saya. Dol, bisa nggak syuting libur? Kan stripping ya. Saya bilang nggak bisa karena udah masuk continuity di episode 86. Tetap dia ngeluh ke saya sambil WA nangis gitu kan. Ada nangis, gue nggak kuat. Awalnya kan sakitnya cuma kayak masuk angin gitu, cuma kayak meriang, cuma minta dikerokin, terus ke dokter. Pas di dokter sih bilangnya ya cuma capean. Pas ke dokter lagi disuruh cek darah. Pas dicek darah ternyata gulanya tinggi banget, kita juga kaget. Pas saya ngambil hasil sama kakak ipar, nih dokter lab sambil nggak percaya nih. Ini apa bener ini? Darahnya segini kan, sampai 1143. Sedangkan gula darah normal itu kan 70 sampai 199. Nah dokter lab tuh sambil sedikit debat lah kita. Dia minta pasiennya diambil lagi ke sini buat ambil darah ulang. Saya bilang nggak bisa karena Bang Satu udah drop di rumahnya. Iya. Kayak nggak itu, maksudnya kayak nggak ngenalin orang gitu. Agak-agak nggak ngeh gitu, ngawang-ngawang juga iya sama anaknya juga. Nggak ngeh, tapi ya kita ini aja, maksudnya kita semangat aja gitu ya, biar dia cepat sembuh, kita ajakin ngomong terus gitu. Tadi juga pas di rumah sakit dia nanya, "Mah, aku berapa hari nggak sadar gitu?" "Enggak, kok sadar terus," aku bilang gitu. Kata dokter sih bilang karena gulanya terlalu tinggi, jadi gulanya terlalu tinggi jadi lari ke bagian pala. Cuman dokter udah semaksimal mungkin, alhamdulillah gulanya turun sih untuk saat ini, alhamdulillah. Ketika Sapri tengah berjuang sembuh melawan penyakit yang dideritanya, Irma Suryatin sang istri diselimuti perasaan cemas. Irma sedih melihat Sapri dalam keadaan lemah tak berdaya. Irma bahkan tak kuasa menahan tangis karena ia terancam melahirkan anak kedua tanpa didampingi sang suami tercinta. Ya, istri Sapri itu memang tengah mengandung anak kedua. Irma yang tengah hamil 9 bulan diprediksi akan melahirkan bayinya dalam waktu dekat. Namun ia tak menyangka kebahagiaan dan kesedihan itu datang bersamaan. Ketika bayi yang cukup lama dinantikan akan lahir ke dunia, namun di waktu bersamaan Sapri justru dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit gula darah yang dideritanya. Iya, dia juga ngomong gitu, dia bilang, "Ya udah semangat biar cepat sehat lagi," gitu kan. Kita sama-sama berdoa, tetap semangat gitu. Kita juga minta bantuan keluarga kan. Tanggal 18 Mei ini. Tanggal 18 bulan ini. Kalau istrinya sih sempat ngedrop. Dia kemarin ke rumah kakak saya, ke rumah adik saya, dia cerita sambil nangis nggak ada berhentinya dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam. Nangis aja dia ceritain. Makanya tetap keluarga ngasih semangat lah buat istrinya. Iya, dia bilang saya yang kuat, dia bilang nggak boleh capek-capek. Saya juga khawatir banget sama dia, sampai pas malam dia dirawat tuh saya nggak tidur sama sekali. Dari malam sampai pagi, ya, sampai seharian itu nggak tidur. Hari Rabunya tuh kan dia malam Rabu dibawanya. Aku sih nggak bisa ngebayangin ya Mas,
mau melahirkan, lagi hamil 2 sekali, anak ada 1 kan sebelumnya, terus suami dalam keadaan ibaratnya sadar nggak sadar di ICU gitu, dan mau lebaran. Aduh, aku sedih banget ya ngebayanginnya. Dan Sapri orang baik, dia benar-benar berjuang buat keluarga. Nggak pernah sekalipun, dia gini, dia kalau mau mantunin kan dia selalu mantun nih. Kalau mantunin kayaknya rada nyela gitu ya, dia pasti minta maaf dulu, izin dulu loh di belakang itu. Enggak nih, terus saya mau mantunin ya, izin ya. Gitu. Sopan sekali anak. Kondisi Sapri yang tiba-tiba kritis dan harus dirawat di ruang ICU tak hanya membuat keluarga sedih, namun juga mengejutkan rekan-rekan artis yang mengenal sang komedian. Melanie Ricardo bahkan tak menyangka Sapri didiagnosa penyakit serius lantaran selama bekerja sama, komedian asli Betawi itu tak pernah mengeluh sakit. Di mata Melanie, Sapri adalah sosok yang sederhana dan penuh perjuangan. Meski popularitas sudah digenggam dan materi berlimpah telah dimiliki, namun Sapri tak pernah silau. Sapri bahkan tak meninggalkan dunia lenong yang membesarkan namanya. Meski kini, wajahnya warawiri di layar kaca dan dikenal sebagai komedian papan atas di Indonesia. Seperti kacang yang tak lupa dengan kulitnya, bagi Sapri, dunia lenong adalah separuh dari hidupnya yang akan ia cintai untuk selamanya. Ya, kebanyakan syuting jauh. Saya sih, kalau saya istilah kata keras kepala atau sombong, mau ngapain? Jauh, bener jauh. Saya kayak pengen lenong, emang bayarannya gede, tapi kan kita main lenong bisa 2 RW kasarnya gitu kan. Ada bisa 50 orang, 40 orang, 30 udah paling dikit. Paling berapa ya bagiannya? Ya saya sih tuh nggak perhitungin masalah uangnya, honornya, karena memang di sinilah tempat saya bisa sampai seperti ini, banyak orang kenal, bisa masuk TV. Ini tempat saya sekarang bisa jadi seperti ini, ya ini Sanggar Fajar, ya 88 dan Sanggar Gaya Muda. Saya nggak bakal, insya Allah nggak bakal saya tinggalin, nggak bakal saya lupain. Ruben sendiri yang paling panik dia yang paling Ruben ya, yang paling repot lah. Tanya kondisi sekarang, kabarin lagi Dol, update lagi, dia selalu gitu. Jadi ya artis belum bisa ngejenguk gitu, belum bisa masih di ICU. Dan aku ngelihat bagaimana Sapri ini memang kan berjuang gitu, bukan dari orang yang berkelimpahan, tapi dia punya mimpi berjuang. Sampai aku ingat pernah satu ketika kita lagi syuting dari satu tempat outdoor ke tempat yang lainnya, itu pas bubaran artis-artis yang lain pada naik mobil kan, terus hujan. Pas nyampe ke tempat yang kedua tuh, kita udah sampai, Sapri baru nyampe dan terlambat gitu. Sapri kehujanan gitu, karena dia naik motor sendiri. Terus aku meletup, aku bilang, Pri, nanti kalau lo ibaratnya banyak program, insya Allah mudah-mudahan Tuhan kasih berkat, lo bisa beli mobil ya. Kerja keras, banting tulang demi kebahagiaan keluarga dan orang sekitar, seperti sudah menjadi moto hidup seorang Sapri. Peluh keringat yang bercucuran hingga rasa sakit diabaikan adalah bukti nyata pengorbanan Sapri yang begitu besar. Kini Sapri sedang tak berdaya, sementara waktu tak ada canda dan tawa yang mengocok perut pemirsa. Entah sampai kapan dunia hiburan harus menunggu. Berharap Sapri segera kembali menghiasi layar kaca dan menghibur jutaan pasang mata. Tapi kalau saya ini memang hari ini tuh benar-benar tadi sebelum live tuh sempat nangis ya Mbak, karena hari ini nih benar-benar ngerasa pagi dapat kabar Sapri di ICU. Tadi sore sebelum live kita baru doa di Zoom juga buat Raditya Uluan, suaminya Joanna. Jadi banyak banget teman-teman terdekat yang sedang berjuang gitu loh. Ya ibaratnya ini hidup dan mati, dan penyakitnya bukan penyakit yang mudah gitu. Saya sempat kenangin dia kan. Saya bilang, Dol pulang, kata dia. Manggil nama saya, Dol pulang ya, kita pulang aja, kata dia gitu kan. Gak usah di sini, katanya. Udah, dokter ngasih yang terbaik, jalanin dulu aja. Tinggal 42 duta provinsi yang kini tengah berjuang di pentas Liga Dangdut Indonesia. Seperti pisau yang terus diasah, para duta provinsi semakin hari semakin menunjukkan penampilan yang luar biasa. Lalu siapakah yang mampu bertahan dan lolos ke babak selanjutnya? Dan siapa yang harus mengemas barang setelah tersenggol tadi malam? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Issue Pagi. Aduh cinta, Masya Allah kamu.